Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa istilah penyebutan dalam hukum internasional. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hukum internasional yang akan kita pelajari di sini merupakan terjemahan dari hukum internasional publik atau Public International Law. Hukum internasional publik merupakan kontras dari hukum internasional perdata atau Private International Law. Perbedaan pada keduanya terutama ada pada subjek hukumnya. Hukum perdata internasional merupakan interaksi subjek hukum perdata internasional, yaitu orang dalam arti naturlich person atau orang dalam arti recht person atau badan hukum yang memiliki dimensi transnasional, atau peristiwa yang masih dalam lingkup sebuah negara namun memiliki unsur asing atau foreign elements dalam peristiwa hukum tersebut. Sebagai contoh, seorang warga negara A menikah dengan warga negara B misalnya, kemudian melangsungkan pernikahan di negara C, kemudian bercerai. Nah, beberapa persoalan yang akan muncul adalah di mana persoalan yang melibatkan warga negara A dan B tersebut akan diselesaikan. Hal tersebutlah yang akan diselesaikan oleh hukum perdata internasional melalui pertanyaan di manakah persoalan tersebut akan diselesaikan. Atau dalam kata lain, hukum nasional mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kenapa hukum nasional? Ya, karena hukum perdata internasional sejatinya tetap akan berbicara tentang hukum nasional mana yang akan diberlakukan. Karena memang tidak ada hukum perkawinan internasional kan? Atau hukum waris internasional. Nah, hukum nasional di masing-masing negara mungkin saja akan bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, mengapa hukum perdata internasional disebut juga conflicts of law? Karena hukum perdata internasional membicarakan mengenai hukum domestik dan yurisdiksinya yang tentu memiliki pengaturan beragam. Hukum internasional privat tentu sangat penting juga untuk dipelajari, namun bukan bahasan kita kali ini. Sekarang kita beralih pada pembahasan hukum internasional publik. Dari namanya, hukum ini mengatur subjek hukum yang berasal dari entitas-entitas publik sebagai main subjek atau subjek utama. Meski belakangan kita juga mengenal istilah derivative subject atau subjek hukum turunan. Hukum internasional publik atau hukum internasional pada awalnya memiliki beberapa istilah. Berbagai penyebutan tersebut juga merupakan gambaran perkembangan hukum internasional berdasarkan perkembangan subjek, lingkup, dan teorinya. Beberapa istilah yang pernah digunakan antara lain law of nations, interstate law, transnational law, dan international law. Kita akan bahas keempatnya istilah ini satu-satu. Pertama, Law of Nations. Di masa Kekaisaran Romawi ada pembedaan antara hukum yang berlaku bagi penduduk yang berada di bawah kekuasaan Romawi dan penduduk yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang berada di luar kekuasaan Romawi. Itulah yang kemudian disebut Jus Gentium. Jika diterjemahkan, setidaknya maknanya memiliki kesamaan dengan istilah Law of Nations dalam bahasa Inggris atau Le droit des hommes dalam bahasa Prancis atau Volksrecht dalam bahasa Jerman dan Belanda. Yang ketiganya juga merupakan terjemahan dari istilah Jus Gentium. Di perkembangan sejarah Islam pun juga kita bisa lihat salah satu bentuk atau relasi antar bangsa yang tidak dapat terhindarkan adalah perang. Oleh karenanya, Islam sangat mengatur mengenai prinsip-prinsip dan kaidah yang meskipun dalam konteks perang, namun perang tersebut tetap harus dilakukan dengan manusiawi. Hal ini dikenal dengan istilah syiar.
Prinsip-prinsip dalam fikih syiar inilah yang belakangan diakui Jean Pictet sebagai kontribusi Islam dalam prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Nah, sekarang kita bahas apakah istilah-istilah ini masih relevan hingga saat ini. Jika kita lihat berdasarkan subjek hukum internasional dewasa ini, yang tidak hanya menempatkan negara yang memiliki bangsa sebagai salah satu unsurnya, maka penyebutan hukum yang menghubungkan entitas publik internasional yang ada saat ini dengan menggunakan istilah jus gentium atau law of nations atau le droit des gens atau Volksrecht tidak lagi relevan. Mengapa? Akan saya jelaskan ketika kita akan membahas istilah lain, yaitu yang pernah digunakan juga, yaitu interstate law. Di masa mulai terbentuknya negara menjadi negara-negara bangsa dan konsep nation state atau negara bangsa menjadi sebuah keniscayaan, maka penyebutan hukum yang mengatur negara satu dengan negara lainnya ini sering disebut juga dengan istilah interstate law. Dalam berinteraksi, negara-negara ini mengatur dirinya dengan prinsip kesetaraan. Indonesia juga merupakan negara yang berdiri di masa ini. Namun demikian, state sebagai entitas yang kemudian dalam konvensi Montevideo diberikan syarat harus memiliki penduduk, adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain, tentu juga menjadi limitasi terhadap keberlakuan hukum yang diistilahkan sebagai interstate law ini. Dalam perkembangan hukum internasional, penggunaan istilah interstate law menjadi tidak lagi relevan. Mengapa? Sedikit membahas berkenaan dengan subjeknya, hukum internasional tidak lagi hanya memiliki negara sebagai main subjek atau subjek utama, tapi juga sudah bertambah dengan adanya derivative subject atau subjek-subjek turunan sebagai non-state actor, seperti organisasi internasional, belligerent, bahkan individu dalam konteks tertentu. Istilah berikutnya adalah transnational law. Pada prinsipnya, istilah transnational law dipakai untuk penyebutan bagi hukum yang mengatur tindakan atau peristiwa melampaui batas-batas nasional, yang melibatkan individu, badan hukum, bahkan pemerintah sebuah negara. Seperti prolog saya sebelumnya yang menyinggung international private law, bahwa aturan domestik sebuah negara mungkin saja memiliki pertentangan satu sama lain, yang dalam konteks international private law, pilihan hukum akan ditentukan oleh kaidah conflict of law atau hukum perdata internasional. Membahas istilah transnational law dalam konteks pidana juga memiliki perbedaan yang sedikit mendasar, yang mengindikasikan bahwa berbeda antara istilah transnational law dan international law. Dalam bahasan pidana internasional, ada perbedaan mendasar antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Kejahatan internasional merupakan kejahatan yang secara historis ada karena faktor kebiasaan internasional maupun konvensi-konvensi internasional. Beberapa yang utama seperti yang secara eksplisit termuat dalam Rome Statute 1998 dan kemudian menjadi kompetensi dari International Criminal Court, yaitu crime against humanity atau kita biasa terjemahkan sebagai kejahatan kemanusiaan, kemudian war crime atau kejahatan perang, kemudian genocide atau pembersihan etnis, sehingga kejahatan ini disebut juga dengan istilah ethnic cleansing dan kejahatan agresi atau aggression. Penamaan sebagai kejahatan internasional juga memiliki beberapa konsekuensi hukum tentang adanya prinsip universalitas, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab individu tanpa perlu mempertimbangkan prinsip nasionalitas dalam penegakan hukumnya. Dalam konteks ini pula, individu dapat mempertanggungjawabkan dalam peristiwa hukum internasional, yaitu kejahatan internasional baik melalui yurisdiksi negara atau
menjadi pesakitan di hadapan yurisdiksi internasional yang dimiliki International Criminal Court, meski kejahatan tersebut tidak bersifat transnasional atau lintas negara. Berbeda dengan kejahatan internasional, kejahatan transnasional sering diartikan juga sebagai tindakan yang melibatkan dua atau lebih negara yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya menurut salah satu negara. Beberapa referensi memberikan contoh mengenai tindakan-tindakan yang disebut sebagai kejahatan transnasional ini, antara lain human trafficking atau perdagangan orang, kemudian perdagangan narkotika yang lintas negara, atau money laundering lintas negara, hingga cybercrime. Penindakan kejahatan semacam ini tentu akan dilaksanakan bergantung pada yurisdiksi sebuah negara dalam mengatur dan menegakkan hukumnya. Prinsip penegakan hukumnya juga akan bergantung pada prinsip-prinsip nasionalitas, nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif. Beberapa mekanisme juga dapat secara khusus diperjanjikan oleh negara-negara yang terlibat atau memiliki komitmen terhadap masalah tersebut, seperti mekanisme Mutual Legal Assistance atau MLA atau bantuan hukum timbal balik, baik dengan ataupun tanpa perjanjian. Dari dua hal yang saya telah sebutkan di atas, maka kesimpulan saya, istilah hukum transnasional tidak cukup dapat mewakili realitas hubungan entitas-entitas publik internasional yang lebih beragam dan luas dewasa ini. Hukum internasional sebagai terjemahan dari international law atau public international law, perubahan istilah yang dipakai dan perluasan substansi yang diatur menjadi dinamika dan perjalanan sejarah penggunaan istilah hukum internasional. Ada banyak definisi terkait hukum internasional, namun pada intinya hukum internasional sering disebut sebagai peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara maupun entitas lain selain negara yang diakui memiliki personalitas hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional. Subjek atau entitas internasional lain selain negara inilah yang masih belum diatur oleh istilah-istilah lain sebelumnya. Cakupan hukum internasional dewasa ini juga lebih luas, seperti mengatur mengenai perjanjian internasional, hukum humaniter internasional atau hukum perang, hukum diplomatik dan konsuler, hukum laut, hukum udara dan ruang angkasa, hingga hukum perdagangan internasional dan lain sebagainya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.